Halo, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan juga bahagia. Ketemu lagi dengan Sinta di sini. Seperti biasa, saya di sini ingin berbagi pengalaman, pengetahuan dalam tanda kutip ya, yang mengenai spiritual dan kaitannya dengan kesehatan mental. Nah, coba tebak teman-teman, sekarang saya ada di mana? Saya berada di alam terbuka. Ya, anginnya enak banget, masya Allah. Sehilir angin. Bentar ya guys, aku nikmatin dulu nih anginnya. Masih kedengeran suara apa? Kali ini saya ingin berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman saya sendiri. Nah, ini sharing ini dadakan ya guys, karena saya tidak sengaja terdampar di alam ini, di tempat terbuka ini gitu. Jadi saya langsung gak ada salahnya nih buat sharing di sini, mumpung ada kesempatan. Jadi oke, saya ingin berbagi tentang mengenal diri sendiri, pentingnya mengenal diri sendiri. Nah, sebelumnya izinkan saya berkisah sedikit ya, latar belakang mengapa saya membuat konten YouTube ini. Padahal bisa saja kan saya buat dari berapa tahun sebelumnya gitu ya, tapi mengapa baru baru belakangan ini akhirnya saya putuskan untuk membuat konten YouTube ini. Nah, awalnya itu adalah dari tadi mengenal diri sendiri. Sepertinya klise ya, memangnya selama ini nggak kenal sama diri sendiri? Ya kenal sih, nama saya Sinta, saya tinggal di sini, saya pekerjaannya ini gitu ya. Itu secara secara ya tadi ya formal, secara klisenya tuh ya begitulah gitu. Tapi mengenal diri sendiri di sini dalam artian yang lebih luas dan lebih dalam ya. Ya secara singkatnya ya, kita mengenal diri sendiri, paling enggak kita ini ya sebagai manusia itu, kita itu tersusun dari apa saja ya kan. Kita itu memiliki 3 bagian ya, atau diri kita, tubuh kita gitu kan, tubuh kita, kemudian juga emosional ya, jadi mind kita gitu, dan kemudian spirit ya, spiritual. Jadi kalau dulu aku belajar tuh manusia terdiri dari 3, jasad, akal, dan juga ruh gitu ya. Jasad ya tubuh kita, akal ya mind kita, kemudian ruh ya, ruh spirit kita. Nah, ketika mempelajari ketiganya itu gitu kan, ternyata kan luar biasa ya. Jadi kita tuh seperti kayak program gitu ya, luar biasa. Jadi merasa terberkati, merasa bersyukur, merasa dicintai, merasa pokoknya buat saya itu amazing gitu, luar biasa gitu. Oh ternyata ya sebegitu kompleksnya, sebegitu hebatnya, sebegitu ya rumit tapi canggih gitu ya. Allah itu menciptakan kita dengan perangkat yang sangat hebat, sangat luar biasa gitu ya. Nah, tapi karena selama ini tuh saya tidak tahu, sekedar tahu ya itu aja tadi ya, jasad, akal, ruh, tapi kurang mendalami gitu. Jadi ya saya abai dengan potensi yang ada di dalam diri sendiri gitu. Meskipun ya
tidak bisa dipungkiri selama ini juga saya berusaha untuk ingin tahu kecenderungan saya kemana. Pasti kayak teman-teman juga ada lah ya rasa penasaran, passion kita itu di mana sih gitu kan, seperti itu. Nah sama seperti saya, tapi saya lebih intens lagi setelah ya ada fasenya ya. Jadi kita hidup itu kan ada fasenya, nggak selalu kita itu happy terus di atas atau beruntung terus. Ada kalanya kita di bawah, ada kalanya kita bahkan di lempar ke jurang gitu kan. Nah pada saat kondisi di jurang itu gitu kan, kemudian kan tidak ada siapapun gitu. Jadi saya hanya terkoneksi, merasa walaupun banyak orang tapi merasa seperti sendiri gitu. Dan merasa kayak terisolasi seperti itu. Jadi akhirnya saya lebih ke dalam ya, lebih ingin tahu gitu kan, sebenarnya nih saya ini siapa sih sebenarnya, seperti itu kan. Jadi lebih ngulik-ngulik terus ke dalam. Nah ini juga kaitannya dengan apa yang terjadi, yang saya alami, goncangan, ujian. Kata Allah tuh gini, ini anak ya dicubit nggak sadar gitu kan, terus nyubitnya agak kencang atau nggak sadar gitu, terus ditabok juga nggak sadar juga gitu kan, masih kayak yang apa sih gitu kan. Akhirnya ditendang, terlemparlah ke jurang. Baru Allah ya Allah gitu kan, tolong aku gitu. Terus ya saya tidak se ekstrim seperti Nabi Yunus ya, tapi hampir sama, yang namanya kegelapan, berada di kegelapan yang betul-betul gelap gitu ya, butuh cahaya. Terus tadi hanya ngerasa sendiri gitu kan, padahal sebenarnya nggak sendiri sih, pasti kan ada Allah, dan itu memang Allah berjanji ya, Allah itu selalu ada buat kita. Balik lagi ke yang awalnya tadi. Jadi saya mulai menyelam ke dalam diri sendiri, mengenal diri sendiri, mulai dari tadi siapa kita itu, kita terdiri dari apa saja, jadi jasad, akal, ruh. Nah selain itu lebih ke pribadi secara personalnya, kecenderungannya apa, passionnya apa, kekurangannya. Sebenarnya bukan kekurangan ya kalau secara umumnya kekurangan dan kelebihan gitu ya, atau kekuatan dan kelemahan gitu ya. Apa saja, terus apa saja yang saya sukai, apa saja yang tidak saya sukai itu. Atau juga mulai dari analisis SWOT itu juga boleh gitu. Nah kemudian mulai tuh di list kan, dan di situ butuh kejujuran ya, diri sendiri. Di list apa aja kekuatannya atau kelebihannya, kemudian apa aja kekurangannya atau kelemahannya di situ. Nah itu satu. Kemudian yang berikutnya selain itu tadi apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Nah selanjutnya lagi hobinya tadi ya, yang disukai itu kan banyak hal ya, salah satu mungkin hobi sama passion itu bisa jadi sama, maksudnya untuk bidangnya sama, bisa juga berbeda gitu ya. Nah kemudian kesini lagi saya mulai cari tahu lagi, ternyata ada metode ya, ataupun di sini disediakan alat namanya human design, di mana di situ kayak peta hidup gitu ya, kayak bukan peta hidup kita gitu ya, blueprint kita seperti apa gitu. Nah
teman-teman mungkin nanti bisa cari sendiri ya apa itu human design gitu. Kemudian di situ di human design itu jadi bisa secara umumnya ya, jadi kayak buat apa ya, kayak map kita, tapi itu sekedar secara umumnya gitu, lebih tahu lagi kan diri kita sendiri. Jadi di situ nanti bisa kita lebih memperdalam lagi gitu, tapi itu secara apa ya, kayak panduannya lah, temanya, mapnya gitu, mulai dari tema hidupnya apa, kemudian otoritas batinnya kita tuh apa, kemudian apa namanya ya, di sana juga ada gerbang ya, gerbang energi, ada saluran dan segala macam. Nah, untuk tema hidup saya sendiri itu ada empat yang jadi garis besarnya ya. Yang pertama itu di gerbang energi atau gate ke 50. Nah, itu kaitannya dengan gerbang nilai kalau nggak salah. 50 gerbang nilai. Kemudian gate 56 itu gate komunikasi. Kemudian gate 3 itu gate pendongeng, stimulasi. Kemudian gate yang ke 60 itu gate tentang penerimaan. Nah, hubungannya apa dengan tadi ya, misalnya mengenal diri sendiri dan saya membuat konten YouTube ini gitu. Nah, untuk yang gate 3 ini kaitannya dengan tema energinya adalah energi inovasi, inovasi, pionir gitu ya, menciptakan ide-ide yang baru gitu. Nah, ya setelah saya kontemplasi, kemudian merenungi saya flashback lagi ya ke yang sudah saya lalui dari masa kecil, masa anak-anak, terus remaja, dewasa. Ya memang saya suka untuk menciptakan sesuatu yang baru. Salah satunya kalau teman-teman baca bio saya itu membuat kerajinan bunga sabun ya, bunga yang terbuat dari bahan sabun. Nah, itu awalnya hai Pak nggih Pak niki napa damel video nggih, monggo badhe lewat mboten napa-napa niki tak paustri ini bapaknya yang biasa ketemu badhe wangsul Pak, Boten. lanjut niku nyemprot Iki kerja ini suket teh. oh niki sing teng mriki tumben siangan niki Pak. Pas ngobat teng mriko. Oh mau enjing mah teng mriko terus pindah mriki. Oh nggih. Niki kula ganggu mboten teng mriki. Niki kula izin lanjut nggih Pak. Ya, kita lanjutkan ya guys. Jadi tadi sampai mana ya? Jadi gerbang energi yang ke 3 itu gerbang energi tentang inovasi, tentang kreativitas, tentang menciptakan sesuatu atau ide-ide yang baru. Nah, tadi contohnya saya membuat kerajinan bunga dari sabun mandi. Nah, awalnya itu sebenarnya ya penasaran saja gitu, kok bisa sabun dibuat bunga gitu kan. Nah, kemudian saya mengikuti pelatihan dasarnya bagaimana cara membuat adonannya. Nah, selanjutnya untuk kreativitas dari bentuknya itu saya membuat sendiri. Jadi yang tadinya satu jenis bunga mawar, terus sekarang jadi lebih dari 20 jenis bunga. Nah, itu kan salah satu jalur potensi yang saya miliki ya. Temanya itu kreativitas ya, inovasi. Nah, itu contoh dari kerajinan. Nah, selanjutnya inovasi tentang kebetulan saya juga mengajar. Jadi contoh
aplikasi dari kreativitas itu, misalnya ketika saya mengajar anak-anak terkait dengan apa ya, materi yang saya sampaikan, ada kalanya saya membuat materinya itu dibuat. Oh, pripun Pak? Langsung. Oh, wangsul. Gini ki pun tengah hari ya Pak. Niki kula sedalat mari nanggung. Oke, jadi apa namanya sih? Misalnya membuat materi ngajarnya itu saya buat lagu. Jadi materinya itu dibuat lagu sehingga anak-anak itu mudah untuk mengingatnya seperti itu. Jadi secara konsepnya diberikan terlebih dahulu. Nah, kemudian setelah itu saya buat lagunya. Nah, ini memudahkan anak-anak yang kesulitan untuk mengingat. Jadi mudah untuk mengingat poin-poinnya seperti itu. Nah, itu dari gerbang 3 ya, yang kreativitas, tadi inovasi. Kemudian selain itu, misalnya saya ketika bekerja sebagai marketing properti ya, itu juga sebenarnya dari kantor itu sudah menyiapkan desainnya. Jadi sebenarnya kalau ini tinggal ya saya share-share aja gitu ya, pakai desain yang dari kantor gitu. Tapi saya merasa ini bukan kreativitas saya gitu. Saya merasa kayak enggak serak, gimana sih, kayak enggak kurang puas gitu, kurang nyaman. Nah, saya desain sendiri dari awal, saya desain sendiri. Apapun tuh hasilnya, pokoknya saya suka mengerjakannya sendiri dengan kreativitas saya sendiri seperti itu. Nah, itu contohnya. Kemudian selanjutnya untuk get energi yang tadi berapa ya? 56. Nah, 56 itu get pendongeng. Stimulasi kaitannya dengan komunikasi. Nah, ini juga kalau dikaitkan dengan pekerjaan saya, yaitu saya mengajar anak-anak. Saya mengajar anak-anak itu dari TK, anak-anak yang duduk di bangku TK, taman kanak-kanak, kemudian SD sampai SMP. Nah, untuk yang TK misalnya ya, ketika saya mengajar calistung, membaca, menulis dan menghitung gitu ya. Ketika saya mengajar membaca ya untuk anak-anak itu, saya lebih dengan cara menstimulasi anak-anak supaya mereka itu berpikir, supaya mereka itu mengingat dan bisa melafalkannya sendiri gitu. Tidak mohon maaf ya, kan ada yang tipe guru itu misalnya di eja terus anaknya itu mengikuti gitu kan, atau misalnya kalau udah lama sekali itu anak kok belum bisa membaca gitu, kok nggak bunyi-bunyi gitu ya. Nah, itu biasanya terus akhirnya diberitahu nih seperti ini bacanya gitu kan. Nah, kalau saya tidak, saya itu menstimulasinya itu dengan misalnya memberikan kode, menggunakan misalnya kosakata yang mirip gitu ya, jadi supaya mereka itu terstimulasi gitu. Jadi ibaratnya itu enggak yang disuapin terus ya, tapi mereka berusaha untuk berpikir. Nah, itu contoh aplikasi dalam saya mengajar. Kemudian selain itu stimulasi, kaitannya dengan stimulasi ya, tetapi temanya itu tadi tema 56 itu ya pendongeng dengan bercerita tentang pengetahuan, pengalaman, membagikan kebijaksanaan ya, sesuai dengan apa yang sudah saya pelajari, apa yang sudah saya alami, dan itu secara alami itu panggilan jiwa, memang saya menyukai itu gitu. Kalau saya flashback lagi di masa anak-anak, di masa remaja ya, memang saya suka gitu ya, suka bercerita. Misalnya di lingkungan teman-teman main gitu ya, seperti itu. Sampai saya ikut organisasi kan, saya ikut organisasi itu dari kelas 6 SD. Jadi
ikut organisasi SD, SMP, sampai SMK saya itu full organisasi, baik di sekolah maupun organisasi sekolah maupun organisasi agama, dan selanjutnya di organisasi di masyarakat gitu, jadi aktif juga gitu. Jadi memang itu panggilan jiwanya itu di bagian komunikasi gitu ya. Pada di bidang pekerjaan saya mengajar, itu bagian komunikasi juga kan. Jadi mendongeng, bercerita. Itu gate yang ke-56. Nah, kemudian gerbang energi selanjutnya yang ketiga itu bentar saya ingat-ingat. 56 50. Nah, 50 juga ini gate-nya itu gate energi nilai. Maksudnya apa nilai? Energi nilai itu energi pola dasar ibu. Gimana sih ya karakter atau hasratnya seorang ibu itu? Kan dia mengasuh, merawat, memelihara anak-anaknya gitu ya. Tapi energi di sini ya memelihara orang-orang terdekatnya, misalnya keluarga, orang-orang yang dicintai, yang disayangi, terus lingkungan, terus yang lingkup yang lebih besarnya lagi, misalnya ya komunitas ataupun ya masyarakat, bahkan sampai ke ke lingkup yang lebih luas lagi gitu ya. Nah, itu energinya itu memang energinya adalah energi memelihara, merawat, memastikan komunitas atau lingkungan yang ada di sekitar saya itu terpenuhi kebutuhan baik fisik maupun emosional ataupun spiritualnya gitu. Itu sebabnya saya flashback lagi ke belakang, saya jadi ingat, iya memang jadinya kaitannya dengan tadi ya nilai gitu. Jadi saya ingin memastikan orang-orang yang dekat saya itu aman, nyaman, terpenuhi kebutuhannya gitu. Tentu dengan segala keterbatasan yang saya miliki gitu. Jadi ini lebih kayak kepedulian terhadap kemanusiaan seperti itu. Nah, itu untuk energi yang ke-56. Nah, kalau dikaitkan dengan pekerjaan saya mengajar, nah itu kan nyambung. Yang namanya ngajar itu kan mendidik, mengayomi, ya kan. Makanya kenapa saya menikmati itu gitu. Saya mencintai mengajar, saya suka dengan bercerita, berbagi seperti ini. Nah, kemudian gerbang yang terakhir adalah gerbang 60. Gerbang 60 itu gerbang penerimaan. Penerimaan maksudnya gimana ya? Saya pikir nih ya, bukan apa-apa lagi, memang Allah itu keren banget gitu. Misalnya kayak tadi tema saya itu kan sebenarnya yang pertama itu tentang perubahan kan, tentang ide, tentang kreativitas dan segala macam yang membuat jiwa kita itu inginnya terus bergerak, berkreativitas seperti itu kan. Nah, energinya seperti itu. Kemudian tadi dengan menstimulasi orang lain gitu kan, dengan mendongeng gitu. Kemudian bercerita misalnya. Kemudian tadi gerbang energi merawat seperti seorang ibu gitu kan, ingin merawat orang-orang yang terdekat, lingkungan, lebih ke komunitas seperti itu. Nah, itu kan betul-betul kayak membutuhkan banyak energi gitu kan. Nah, itu dorongan dari jiwa saya gitu kan. Nah, di situ dibutuhkan penerimaan. Maksudnya penerimaan apa? Iya, misalnya dalam berkreativitas, kadang kita bertemu dengan mentok misalnya yang namanya hidup itu kan, itu pokoknya dari kreativitas, dari tadi kita pengen memastikan orang-orang di sekitar saya itu tercukupi kebutuhannya, dan juga
apapun itu dalam kehidupan ini kan tidak selalu mulus, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan kan. Jadi di sini juga diperlukan sikap penerimaan, sikap menerima, menyadari bahwa dalam hidup itu ada batasan. Jadi kita perlu menerima supaya saya nggak terlalu stres gitu loh. Ketika gini deh contohnya, saya seneng bantu orang, saya suka pengen banget namanya nolongin semua orang yang dalam kondisi susah gitu kan. Nah tapi tadi balik lagi, nggak selalu bisa menolong. Terkadang dalam kondisi tertentu ya saya nggak bisa menolong mereka gitu kan, meskipun jiwa saya tuh meronta-ronta gitu kan, gitu kan, kesel rasanya kalau nggak bisa nolong, bisa cuma nangis gitu, sedih gitu. Tapi ya itu perlu ada penerimaan gitu, bahwa ya hidup ya seperti ini gitu kan, nggak selalu kita bisa dapat atau melakukan yang kita inginkan seperti itu. Pasti ada keterbatasan, ada sesuatu yang memang itu jatahnya orang tersebut, atau memang ada fase-fasenya, musim-musim gitu kan dalam kehidupan itu, dan memang itu adalah jalan hidup mereka misalnya, ataupun misalnya itu ada di bagian saya, itu adalah jalan hidup yang atau episode yang harus saya jalani gitu kan. Memang di situ ada pelajaran dan pesan Allah yang ingin saya pelajari seperti itu. Jadi ada keterbatasan yang perlu kita terima, yang perlu kita sadari seperti itu. Jadi di situ akhirnya jadi kayak yin and yang ya. Jadi ada keseimbangan antara jiwa, ego, keinginan, keduanya itu perlu balance ya, perlu seimbang. Itu kalau mengingat itu aja udah amazing gitu ya. Allah tuh keren banget. Dan setiap desain orang itu bener-bener unik, bener-bener berbeda, bener-bener pokoknya nggak sama walaupun itu kembar, bener-bener. Nah, dan bagaimana cara kita memahami, mengenali diri sendiri, dan kita mengelola ya emosi kita, kesejahteraan batin kita. Nah itu juga setiap orang kan itu beda-beda gitu ya. Nah di situ teman-teman, jadi penting banget untuk mengenal diri sendiri, karena dengan mengenal diri sendiri itu membuat kita tuh saya sendiri merasa yakin dengan jalan yang saya lalui. Terus juga selain itu juga menghilangkan ketakutan ya, overthinking, rasa iri. Sering kan misalnya teman-teman lihat kok teman-teman saya yang lainnya tuh gini, terus yang dilihat itu ya kelebihannya, yang bagus-bagusnya yang mereka pamerkan di medsos, yang ya pokoknya deh berbagai macam lah ya apa yang mereka tunjukkan gitu kan. Nah kadang-kadang kan kita insecure loh, kita entah itu kebolehan mereka, itu ya talenta mereka dan sebagainya lah, macam-macam. Nah kadang kan kita insecure gitu ya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal tadi setiap kita itu luar biasa. Allah itu kasih kita itu potensi yang tidak kurang, semuanya sama, adil. Allah tuh memberikan kita semuanya bekal ya, tinggal kitanya itu tahu nggak mutiara yang ada di dalam diri kita itu apa gitu. Nah tadi perlu digali dengan cara kita mengenal diri sendiri, jadi lebih terbebas dari, jadi kalau ada misalnya ke-trigger gitu ya, itu juga lebih cepat mereda gitu kan. Oh iya, dia punya, saya juga punya. Terus memang desain kita beda, memang potensi kita beda, memang mutiara yang kita miliki itu beda-beda, dan tadi jalurnya pun beda, perannya. Oke guys, mohon maaf ya tadi itu
waktu di tempat sebelumnya, ini kan ini tuh tengah hari, jadi sedang panas-panasnya. Nah, handphone saya itu tadi sudah memberikan peringatan, HP-nya panas banget, jadi ya terpaksa harus berhenti dulu. Dan padahal sedikit lagi ya saya lanjutkan di sini, supaya tidak terputus, jadi sedikit lagi ya. Oke, jadi dari 4 gerbang energi tadi itu secara garis besarnya tema hidup saya. Makanya saya membuat channel YouTube ini adalah salah satunya ya untuk mengaplikasikan keempat gerbang energi tadi gitu ya. Dan nyatanya ya so far sih menikmati, dan juga harapannya ya tadi ya tetap bisa menyalurkan ide-ide yang saya punya, kemudian juga berbagi pengetahuan dalam tanda kutip yang saya alami, berbagi pengalaman, kemudian juga selain itu tadi kreativitas, inovasi, kemudian juga nilai dimana yang saya bagikan di sini kaitannya dengan spiritual dan kesehatan mental. Karena kalau untuk yang kesehatan fisik ya itu kan banyak yang berbagi ya kan, sudah banyak pakar-pakarnya, ahli-ahlinya. Sedangkan kalau yang spiritual dan kesehatan mental itu berdasarkan dari pengalaman saya pribadi gitu kan, karena sudah melewati masa-masa itu dan masih terus makanya di di captionnya itu kan ya, di bionya itu ya mari tumbuh bersama Sinta Sarana. Karena saya juga belajar juga dengan saya membuat konten ini juga saya belajar sama-sama kita saling bertumbuh, karena saya merasakan sendiri yang namanya dalam kondisi yang down ya, yang terganggu kesehatan mentalnya itu sangat tidak enak. Dan juga kondisi kekurangan kebutuhan tadi ya, kurang terpenuhnya kesejahteraan secara mental dan spiritual itu membuat kita itu menderita. Apapun itu ya, tidak siapapun gitu ya, itu bisa ada di kondisi yang dulu pernah saya alami. Karena memang ya itu hidup itu kan gak selalu di atas, kadang di bawah, kadang ya happy, kadang nyungsep macam-macam. Jadi tadi karena saya merasakan tidak enaknya, dan juga betapa menderitanya, betapa sakitnya, dan betapa gimana ya kalau nggak tahu cara merespon itu benar-benar kewalahan gitu, kewalahan, bisa sampai depresi ya kan. Aduh, sedih saya kalau ya banyak sekali kan di luaran sana terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Ada yang bunuh diri, ada yang banyak yang menekan emosinya gitu kan, dan sebagainya. Makanya itu sih, karena nilai tadi saya ingin merawat diri saya sendiri dan juga merawat teman-teman dengan cara saya, dengan keterbatasan yang saya miliki. Karena saya ingin berbagi cinta. Tadi kan saya peduli, saya mencintai diri saya sendiri dan juga mencintai teman-teman yang terhubung di sini kan. Tidak ada yang kebetulan kan, ketika teman-teman memilih atau mampir ke channel saya ini kan tidak kebetulan. Itu kan atas atas izin Allah, atas pengaturannya Allah gitu kan, sehingga kita terhubung di sini gitu untuk saling memberi energi yang positif gitu kan. Ini bagian dari mencintai kehidupan. Saya itu mencintai temanya, saya itu mencintai kehidupan gitu kan, sayang dengan
lingkungan, dengan alam, dengan ya kita semua termasuk kalian kan. Sesama ciptaan Allah gitu ya. Jadi ya udah saya buat channel ini tadi ya, tentunya ya masih banyak kekurangan, masih harus belajar. Ya memang saya masih belajar. Di sini memang saya belajar, makanya tumbuh bersama kan ya, kita bertumbuh bersama, kita belajar bersama, berharap ada manfaat yang bisa diambil seperti itu. Jadi itu teman-teman. Alasan saya membuat channel ini salah satunya adalah karena dimulai dari tadi mengenal diri sendiri, kemudian akhirnya yakin gitu, oh ya memang ini jalan saya gitu kan, karena panggilan jiwa saya gitu. Ketika saya bisa sharing tuh terlepas berapa yang nonton ya terserahlah, yang penting ya udah itu saya lakukan karena itu saya senang melakukan, ya udah dilakukan saja gitu kan. Masalah banyak yang nonton, banyak yang ini itu bonus gitu, itu bonus dari Allah gitu. Tapi saya betul-betul menghargai untuk teman-teman yang sudah mengikuti channel saya ini ya, itu salah satu bagian dari dukungan untuk saya dan untuk ya kita semuanya kan, kita ingin bertumbuh kan, saling mengingatkan dan saling menguatkan, karena namanya hidup itu ya permainan, banyak tantangan. Jadi kadang-kadang kita ada masanya kelelahan. Kalau misalnya lelah, mampir ke sini dibuka lagi. Iya, jadi ya ini juga nih yang lucu tuh, ketika saya mengalami sesuatu yang tidak enak gitu ya, ya lagi vibrasinya misalnya rendah atau sebagainya, itu ya saya nonton diri saya sendiri gitu, pesan yang disampaikan, iya, jadi mengingatkan diri sendiri juga. lucu ya tapi ya gitu. Walaupun saya lucu tapi ya tidak apa-apa, inilah saya. Mungkin kalau orang lain malu gitu, saya malu-maluin, enggak masalah. Inilah saya, inilah diri saya menerimanya, saya meluknya ya, saya bersyukur. Apapun itu kita saling mengisi di sini kan, saling berbagi peran. Oke, itu saja yang bisa yang saya sampaikan. Mohon maaf ya, tadi tuh ada iklan, ada bapak petani yang biasa saya temui, itu surprise loh, saya kaget, beliau juga kaget gitu kan, karena udah setengah hari, saya pikir petani udah pada pulang. Saya juga dadakan bikin video ini gitu kan di tengah sawah, jadi beliau kaget juga melihat saya gitu. Ya sudah, itu iklan, qadarullah, itu terjadi atas kehendak Allah ya kan. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan orang baik seperti beliau gitu, dan beliau juga jadi tahu, oh ya apa sih ini mbak ini nih kalau ke sawah ngapain. Jadi tahu kan saya sedang ngapain di situ, sedang ngobrol dengan handphone saya sendiri. Dan akhirnya HP-nya kepanasan dan saya pindah ke sini tuh. Nah ini tuh di lapangan, di sawah, terus di bagian depan itu lapangan. Oke, terima kasih yang sudah menyimak obrolan ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak kekurangan ya. Kalau ada kebenaran, itu dari Allah yang mendrive lidah saya, pikiran saya, ya apapun yang saya keluarkan di sini. Dan jika ada kekurangan, itu tentu dari saya, karena saya manusia, saya pun punya nafsu, saya punya ego, saya punya kelemahan. Oke guys, sampai ketemu lagi di video yang akan datang. Oh ya, yang belum subscribe boleh dong
Nah, nambah teman, nambah saudara, nambah energi, nambah manfaat, nambah keberkahan, iya kan? Oke. Kan lebih enak kita cari teman daripada cari musuh. Oke. Dai, sehat-sehat semuanya, sehat secara fisik, secara emosional, secara spiritual. Bye bye. Dah. Muah, I love you all.